Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita yang mana tidak bisa kita hitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat adalah nikmat tidur, ya. Tidur ini penting bagi manusia, li'annahu daruriyun lil insan. Penting bagi manusia mereka tidur, kecuali siapa? Malaikat bukan manusia, ya. Malaikat nggak tidur, ya. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat nggak tidur, ya. Adapun manusia tidur. Kalau jin tidur gak? Jin tidur. Adapun manusia mereka juga tidur, ya. Bahkan penting bagi mereka, bagi kita orang, tidur itu penting. Li'annahu yu'idu ilaihi ma faqadahu minal quwwah asna al-amal. Karena tidur itu bisa mengembalikan, ya, capek seharian kita beraktivitas dari pagi sampai siang atau sampai sore, bahkan sampai malam. Kemudian kita tidur dan pagi-pagi itu Masya Allah itu kembali lagi normal. Artinya kembali lagi seger gitu, ya, setelah melakukan istirahat, setelah melakukan tidur. Wa ahsanul awqat lin-naum al-lail li'anna fihi al-hudu. Sebaik-baiknya waktu dipakai untuk tidur kapan? Siang, pagi, malam, apa sore. Wa ahsanul awqat lin-naum al-lail. Sebaik-baiknya waktu untuk tidur itu adalah malam, ya. Karena malam itu waktunya apa? Hudu, tenang, ya. Wa ammas sahar pamudirul bisihah. Adapun bagi orang yang suka bergadang, ya, itu jadi apa? Madarat untuk kesehatannya. Sekali dua kali sih mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau setiap hari dia lakukan, ini bisa menjadi apa? Mudir lisihah, bisa berbahaya atau bisa melemahkan badannya, jadi bahaya ke dalam kesehatannya. Li'annahu yamna'ul insan minan naum al-kafil li rahatihi wa yusabbibu lahu usral hadm. Jadi pencernaan terganggu, wa dhufal jisim. Kalau kurang tidur atau dia bergadang bisa lemah badannya. Wal alam ra's, bisa juga sakit kepala disebabkan bergadang di malam hari. Wal amradul aql, bahkan akal juga bisa sakit gitu, ya. Bisa kurang bahkan. Naudzubillahi min dzalik. Wa naumun nahar la yu'awwidu an naumil lail. Tidur malam, tidur siang itu, Kang, tidak bisa menggantikan tidur malam. Misalkan malam saudara tidur 5 jam. Diganti aja deh siang 5 jam. Terganti? Tidak terganti. Karena tidur malam ini afdal daripada tidur siang. Beda. Walaupun diganti, misalkan saudara 5 jam di malam hari, diganti 10 jam di siang hari, tetap tidak terganti, ya. Fa'alaika an tanama mubakkiran litakuma mubakkiran. Maka dianjurkan kepada kita semuanya kalau mau tidur awal, ya, seperti habis sholat isya, ya, jam 8, jam 9, ya, jam 10 lah, jam 9 tidur dah. Supaya apa? Supaya nanti bangunnya jam 3 atau jam 4. Jadi jangan terlalu malam, tidurnya jam 1, ya bagaimana mau bangun jam 4, bagaimana mau bangun jam 3. Jadi tidurnya pagi-pagi supaya bangunnya supaya pagi-pagi. Kalau tidur jam 8 atau tidur jam 9 sedang, kan, bangun jam 3, bangun jam 4 sedang gitu. Dan ada beberapa waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kita jangan sampai tidur di waktu-waktu itu. Kapan aja? Pertama, tidur sebelum isya. Tidur sebelum isya ini dilarang oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dijelaskan, "Man nama qabla sholatil isya al-akhirah fala anamallahu ainaihi." Orang yang tidur sebelum isya, maka nanti
dia nggak bakal dikasih tidur oleh Allah. Coba, kan kadang-kadang pernah kita ya tidur sebelum isya nih, maghrib udah ngantuk, tidur akhirnya. Itu kan kadang-kadang terbangun jam 9, jam 10. Itu bukti Allah nggak bakal ngasih tidur buat orang yang tidur sebelum isya. Jadi jangan tidur dulu kalau sebelum isya. Jadi sholat isya dulu, kalau mau tidur silahkan. Jangan sampai tidur sebelum sholat isya, karena nanti takutnya nggak dikasih tidur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun matanya merem, terkadang ya mata kita merem karena melanggar aturan, tidurnya dari maghrib itu biasanya jam 12 kebangun. Habis itu apa? Nggak bisa tidur lagi, ya betul kan? Akhirnya jam 1 nggak bisa ditidurin lagi, jam 2 tetap nggak bisa juga, karena emang benar itu dijelaskan oleh Nabi, jangan sampai tidur sebelum sholat isya. Terus apa lagi? Kapan lagi waktunya? Setelah asar. Habis sholat asar, nah jam segini nih, jam segini nggak boleh tidur, ya kecuali darurat ya, sakit ya, emang dia mesti tidur. Ini beda lagi kalau darurat. Ini memang nggak, sehat-sehat aja, jangan habis asar tidur, jangan ya. Pakai kegiatan yang lain lah, bisa dengan keluarga ya, bisa ini yang sekiranya ada dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis jelaskan juga, man nama ba'da sholatil asr, orang yang tidur setelah sholat asar. Apa katanya? Orang yang tidur setelah sholat asar, tulis agluh, akalnya nih jadi apa ya, puyeng, bingung, gitu. Bingung gimana ya? Ini hari apa ya? Ini hari Sabtu apa hari Jumat ya? Bingung, ini padahal hari Sabtu. Sebab tidur di waktu asar itu biasa jadi bingung. Kok kayak ini, kok jadi bingung gini ya? Ya itu tanda-tanda ya. Maka dianjurkan jangan sampai kita melakukan tidur setelah asar ya. Kapan lagi? Tidur setelah sholat subuh. Habis sholat subuh langsung tidur lagi. Ini ada larangan juga. Apa katanya? Naumus suhbah tamna'ur rizqa. Tuh, tidur pagi-pagi itu bisa mencegah rezeki. Ya, mungkin di sini karena kadang-kadang karena orang kalau tidur pagi-pagi itu jadi kesehatannya berkurang. Bukannya sehat, orang kan pagi-pagi itu olahraga. Pagi itu dia udah aktivitas, ya minimal nggak tidur lah. Kalau pagi-pagi itu jangan tidur. Ini tidur. Akhirnya apa? Sakit ini, sakit itu. Kan lumayan itu, ada biaya ke dokter lagi. Yang seharusnya dapat rezeki, dapat rezekinya ke dokter, dapat rezekinya penyakit. Ya, ini bisa mencegah dari rezeki. Juga rezeki apa? Rezeki doa dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suka berdoa kepada Allah, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Jadi kalau kita pagi-pagi bergerak atau kita aktivitas apa saja ya, entah itu berjualan, entah itu bikin gorengan ya, entah itu nyalain apa, mobil, angkot ya, kan pagi-pagi. Mau ngojek pagi-pagi boleh, terus mau ke sawah pagi-pagi juga, mau aktivitas ke kantor pagi-pagi, siap-siap sarapan dan lain sebagainya. Ini apa? Bisa menjadi berkah karena dapat doanya dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi pagi-pagi dipakai berbuat baik, dipakai amal soleh, masya Allah, luar biasa lagi seperti itu. Jadi pagi-pagi itu ada larangan, jangan sampai tidur setelah sholat subuh. Bahkan di sini naumud duha khurukun. Waktu duha jam berapa ya? Jam 7 ya? Jam 7, jam 8, jam 9. Itu waktu duha. Waktu duha khurukun yu'ayyurithul balada wal humuk. Tidur jam 8 pagi ya, jam 9. Di bawah jam 10 ya, jam 10. Kalau jam 11 ke atas enggak. Ini enggak di bawah jam 11, jam 10, jam 9. Itu apa? Yurithul balada wal humuk. Ini bisa mewariskan
menjadi apa ya? Jadi beku otak tuh. Otak tuh jadi beku. Humuk, bingung atau apa lagi? Ya, jadi nggak pinter gitu, nggak pinter seperti orang normalnya, enggak. Jadi balada. Nah, humuk. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini waktu-waktu tidur yang dilarang oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hindarin. Ya, kecuali darurat. Ini kalau nggak ditidurin, ya tidurin nggak apa-apa. Ini sakit nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada darurat, seharusnya kita menjalankan apa yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhin tuh, jangan sampai kita lakukan. Kemudian pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala tanam ba'da wa takfi mudatan naum lisyabab 8 saat. Cukup katanya untuk pemuda, ya anak-anak muda nih, tidurnya 8 jam. Cukup, jangan lebih dari 8 jam. Kalau misalkan tidur jam 8 nih, habis sholat isya kan tidur 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 bangun. Sedang kan 8 jam, udah jam 4 bangun dah. Nanti kan ya namanya anak muda biasanya nggak ada tidur siang tuh, anak muda tuh sana sini aktif biasanya. Jadi habis sholat isya tidur, bangun jam 4. Cukup kan buat tahajud, cukup 2 rakaat ya. Cukup juga buat sholat subuh berjamaah di masjid. Jangan lebih dari 8 jam. Ya kalau misalkan tidur siang ada 1 jam, ya berarti malamnya dikurangin jadi 7 jam. Jadi 7 sama 1 jam siang jadi 8 jam. Kalau ini buat syabab, buat anak-anak muda. Kalau yang udah tua mah ya jangan 8 jam dong, 7 jam. Dikurangin tidurnya, jangan disamakan seperti anak-anak muda. Wala tanam ba'da tanawul asya halan. Jangan langsung tidur katanya kalau habis makan malam. Misalnya malam jam 8 nih, habis makan langsung tidur. Ini jangan gitu. Minimal jalan lah berapa langkah, 100 langkah. Saudara habis makan nih malam, jangan langsung tidur, tapi jalan-jalan dulu, kaki itu gerak sana sini, muter-muter rumah, atau muter-muter dapur, sampai sekitar ada ukuran berapa tuh, 100 langkah lah. Jadi tidak langsung tidur karena bisa menjadi penyakit ya. Li'anna dzalika yurithul ahlam al-muz'ijah. Karena kalau langsung tidur katanya tuh, habis makan langsung tidur, itu biasanya nanti suka mimpinya mimpi-mimpi yang nggak enak, dimimpiin nggak enak ya, mimpi-mimpi serem lah, mimpi-mimpi buruk nggak enak. Wagad yusabbibul araq, dan terkadang jadi susah tidur malah justru ya. Wa huwa aidan yusabbibu ghasawatul qalb, bahkan kalau habis makan langsung tidur itu bisa menjadi mengeraskan hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kama fil hadis adibu ta'amakum bidzikrillah wassalah wala tanamu alaih fatagsuwa qulubukum. Ya, jadi kalau habis habis makan itu ya jangan langsung tidur katanya, zikir kepada Allah dulu, sholat dulu ya. Kalau makannya habis maghrib kan tuh ada tuh waktu. Maka di daerah kita ini kalau makan tuh kadang-kadang jam 5 ya sebelum maghrib, jadi jadi ada istirahatnya, perut itu enggak langsung tidur. Wanam ba'dal akal bisa atain alal agol. Tuh kalau di sini dikasih tahu bahkan kalau mau tidur setelah makan 2 jam. Ya. Kalau makan jam 5 sore berarti jam 6, jam 7, jam 8 udah boleh tidur tuh. Jadi minimal ada jarak 2 jam. Wala tanam illa ba'dal qiyam biwajibatika min sholatin au qiraatin. Katanya jangan tidur. Saudara jangan tidur dulu kecuali sudah melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah. Apa kewajiban dari Allah? Ya sholat isya dulu. Sholat isya dulu baru boleh tidur habis sholat isya ya. Fa in fataka syai' minha faqdihi. Kalau saudara langsung ketiduran misalkan nanti wajib diqodho ya. Kalau misalkan tidur nggak sengaja ketiduran nanti wajib qadha. Tapi kalau isya itu panjang ya. Kalau emang saudara ketiduran nanti ya jam 1, jam 2 bangun ya sholat isya. Kemudian
lakukan kewajiban yang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Isya ya. Wafil hadis, dalam hadis dijelaskan, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusalli idza dzakarahu, itu kan. Jadi kalau saudara ketiduran nanti bangun ya lakukan kewajiban, yaitu salat Isya tadi ya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting nih ketika mau tidur dibaca nih. Ini dalam hadis dijelaskan di sini, wa'zim ala fi'lil khair idzan tabahta wastaghfir min dunubika ghailan astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Boleh diikuti nih. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca 3 kali. Dalam hadis dijelaskan, man qala dzalika, barang siapa yang baca istighfar barusan, hina yawi ila firasyi, ketika dia mau tidur, ghafarallahu ta'ala dunubahu, Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Dosa-dosa kecilnya Allah ampunin. Kalau dosa besar mah saudara mesti apa? Mesti taubat ya. Ini saudara dosa-dosa kecil Allah ampunin. Wa in kanat misla zabadil bahar, walaupun dosanya banyak seperti buih lautan. Nah, ini penting kan dibaca. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca 3 kali. Orang yang baca tersebut, kata Nabi apa? Kata Nabi Muhammad, Allah ampuni dosanya walaupun dosanya banyak sebanyak buih lautan. Kemudian baca doa, jangan lupa bismikallahumma amutu wa ahya, bismikallahumma amutu wa ahya, itu baca. Atau bismikallahumma ahya wa amut ya. Bismikallahumma ahya wa amut boleh. Nah, ini baca doa ya. Sebelum tidur baca doa, jangan sampai tinggal. Kemudian saudara kalau mau tidur, tertidurnya itu dalam keadaan zikir. Tidur subhanallah subhanallah sampai terlelap tidur. Kan Pak Ustadz, ini bibirnya berat nih kalau udah ngantuk. Ya udah, berarti hati yang berzikir. Subhanallah subhanallah. Mau sholawat boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini jadi ketika kita tertidur dalam keadaan zikir, insyaallah dicatat waktu tidur kita ini sepanjang kita tidur dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara kalau mau tidur sambil zikir subhanallah sampai terlelap tidur. Jangan sambil tidur ngelamun yang serem-serem, akhirnya pas tidur serem-serem, atau ngobrol-ngobrol yang nggak ada faidahnya, ngobrol-ngobrol yang nggak bermanfaat. Lebih baik kita zikir sambil mau tidur, rebahan subhanallah 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 ya Allah, astagfirullah astagfirullah, ampun dosa-dosaku ya Allah, seperti itu sampai terlelap tidur. Nah, ini tidur yang dianjurkan, larangan tidur dan juga anjuran-anjuran ketika mau tidur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi, umumnya buat saudara-saudara saya. Mudah-mudahan semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidur ataupun ketika tidak tidur. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.